Selamat malam Pak Hendra. Perkenalkan nama saya Pak Muhammad Nabi Saradin dan rekan saya Fadel Abdul Rashid. Pada kesempatan malam ini kami akan membahas tentang inovasi Waymo dan juga konsep data ops untuk manajemen data dalam operasi kendaraan otonom. Oke, kita masuk ke bagian pertama yakni introduction. Kendaraan otonom adalah salah satu inovasi paling canggih dalam industri otomotif modern. Teknologi ini mengandalkan sistem kecerdasan buatan atau AI dan sensor canggih untuk mengemudikan kendaraan tanpa campur tangan manusia. Dengan potensi meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi, kendaraan otonom telah menarik perhatian banyak perusahaan teknologi dan otomotif di seluruh dunia. Nah, salah satu contoh kendaraan otonom itu adalah Waymo. Waymo ini salah satu pionir atau kayak inovator dalam teknologi kendaraan otonom. Waymo adalah salah satu pemimpin di bidang ini yang merupakan anak dari perusahaan Alphabet yang telah mengembangkan teknologi kendaraan otonom selama lebih dari 1 dekade. Nah, Waymo itu mengandalkan berbagai sensor untuk memastikan navigasi yang aman dan akurat, termasuk kamera, radar, lidar atau light detection and ranging, GPS dan IMU atau Inertial Measurement Unit. Nah, kamera itu untuk mendeteksi rambu lalu lintas, pejalan kaki dan kendaraan lain. Terus slider itu untuk membuat peta 3D yang membantu kendaraan memahami jarak dan bentuk objek. Radar itu untuk mendeteksi kecepatan dan pergerakan objek dalam berbagai kondisi cuaca. GPS dan IMU untuk menentukan lokasi dan orientasi kendaraan secara real time. Jadi Waymo ini bukan merek mobil, tapi semacam self driver yang bisa dipasang di mobil. Lanjut. Lanjut. Nah, pada topik selanjutnya itu kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi apabila kita ingin mengimplementasikan program-program tersebut. Nah, tantangan yang pertama yang kita hadapi salah satunya adalah pengelolaan volume data yang besar. Nah, kendaraan otonom sendiri menghasilkan data dalam jumlah besar dari berbagai sensor seperti kamera, radar, dan lidar. Nah, setiap kendaraan otonom sendiri, termasuk yang dimiliki oleh Waymo, menghasilkan hingga 10 terabyte data per hari. Dari berbagai sensor, jika ada 1.000 kendaraan yang beroperasi, total data yang dikumpulkan bisa mencapai 10 petabyte per hari. Nah, tantangan utama yang dihadapi dari permasalahan yang pertama yaitu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar tanpa biaya yang berlebihan, dan yang kedua menganalisis data secara efisien agar dapat digunakan untuk meningkatkan performa kendaraan. Untuk permasalahan yang kedua itu tantangan dalam labeling kualitas data. Nah, jutaan data yang telah direkam harus diberi label agar dapat digunakan dalam pelatihan AI. Yang selanjutnya adalah keselamatan dan latensi dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam sistem kendaraan harus sangat tanggap dan dapat memprediksi dengan akurat. Nah, latensi ini juga kecepatan dalam memproses data sangat penting dalam kendaraan otonom. Nah, kendaraan harus membuat keputusan dalam kurang dari 100 milidetik agar dapat bereaksi terhadap lingkungan sekitar dengan cepat. Nah, jika terjadi latensi dalam pemrosesan data, kendaraan bisa mengalami keterlambatan dalam mendeteksi pejalan kaki atau kendaraan lain dan salah mengambil keputusan seperti gagal berhenti saat ada rintangan di depan. Permasalahan selanjutnya adalah integrasi dan sinkronasi data sensor, yaitu menyingkronkan data yang telah didapat dari sensor-sensor. Nah, ini untuk resolusi atau ya solusi-solusi kepada challenge-challenge sebelumnya. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan sebelumnya itu Waymo juga udah ada kayak solusinya sendiri gitu. Yang pertama itu ada sistem kendaraan otonom yang dikembangin Waymo namanya Waymo Driver. Nah, teknologi ini itu menggunakan berbagai sensor untuk memantau lingkungan kendaraan dan mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat dibandingkan dengan pengemudi manusia. Jadi ini salah satu implementasi manajemen datanya di sini. Jadi data-data dari apa namanya pengemudi-pengemudi manusia itu diambil sensor-sensornya tuh di data semua, dikumpul dalam satu tempat, kemudian tuh dianalisis gimana caranya biar mungkin untuk apa namanya decision making ke depannya tuh kayak gimana yang lebih baik biar untuk meminimalisir kecelakaan. Terus selain itu juga ada inovasi baru nih namanya data ops atau data operations. Nah, inovasi ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola, memproses dan menganalisis data dengan cara yang lebih efisien dan otomatis. Jadi nah, inovasi ini tuh nggak cuman untuk Waymo doang, tapi buat seluruh inovasi kendaraan otonom. Jadi biar kayak kendaraan otonom itu kan dia tuh data yang masuk dan keluar itu banyak ya.
pemrosesan datanya tuh banyak dari sensor-sensor, terus juga nanti dari peta 3D, dari apa namanya, dari apa ya banyak lah datanya. Jadi data ops ini biar kita tuh bisa lebih gampang buat ngatur-ngatur datanya. Nah, dalam data ops ini kita dapat menggunakan pipeline data otomatis berbasis Google Cloud, Data Flow, Apache Spark, dan TensorFlow Extended. Nah, pipeline ini membantu dalam memindahkan data dari kendaraan ke pusat pemrosesan tanpa intervensi manual. Terus juga dia juga bisa menganalisis data untuk meningkatkan akurasi model AI. Terus juga memfilter dan menghapus data yang tidak relevan atau berkualitas rendah. Jadi data-datanya itu diambil aja yang bagus-bagus. Jadi nggak terlalu banyak data yang dikeluarkan. Terus juga ada penerapan struktur penyimpanan berbasis hierarki agar data lebih mudah diakses dan diproses. Nah, struktur ini tuh dia mempermudah pencarian data. Jadi dikumpulkan dalam hierarki itu mungkin data dari sensor ini dikumpulkan dalam satu tempat. Jadi untuk ketika mereka mau menganalisis dari pihak keilmuannya atau mungkin pihak yang berkaitan menganalisis itu lebih gampang. Nah, terus juga mempercepat proses pemrosesan data. Nah, karena mereka itu udah gampang nyarinya, jadi pemrosesan datanya itu nggak makan waktu lama. Meskipun datanya banyak, tapi karena udah ada hierarkinya sendiri, mereka tuh buat prosesnya itu gampang, karena pencariannya itu gampang. Terus juga selanjutnya, itu ada penerapan AI Assisted Labeling yang menggunakan model AI untuk memberikan label awal sebelum dikonfirmasi oleh manusia. Itu yang pertama. Terus penerapan sintetik data yang menggunakan pelatihan AI dalam skala video buatan. Ini juga kita minta bantuan AI dalam memanajemen data. Nah, apa namanya? AI Assisted Labeling itu menggunakan model AI untuk memberikan label awal sebelum dikonfirmasi oleh manusia. Jadi tiap data-datanya itu dikasih label dulu sama AI. Nah, data yang banyak yang makanya kita minta bantuan sama AI buat ngasih label. Jadi misal ini sensor dari mana, dia datanya asal dari mana itu dikasih label dulu sebelum nanti dimasukin ke penyimpanan hierarki di solusi sebelumnya. Terus juga sintetik data itu menggunakan pelatihan AI untuk dalam skenario buatan, misal hujan deras, kabut tebal, jalan berlubang, terus juga tanpa perlu menggunakan data dari kondisi nyata. Jadi kayak mereka tuh bikin konsep sendiri gitu, kondisi sendiri. Jadi kita nggak perlu nunggu hujan, kita nggak perlu nunggu ada jalan, kita nggak perlu jalan berlubang. Jadi pelatihan AI-nya itu dalam satu tempat doang, pakai sintetik data ini. Jadi kita kalau misalkan untuk mencari datanya itu lebih gampang dan juga nggak perlu lama gitu. Karena kan langsung sehari itu seharusnya bisa bisa banyak nih. Mungkin dalam sehari itu kita bisa ngambil beberapa konsep, mungkin lewat jalan berlubang beberapa kali. Ini kan buat sintetik data doang. Terus juga yang terakhir itu penggunaan metadata management dan data discovery seperti BigQuery, Bigtable, Google AI Search, Microsoft Purview atau Google Data Catalog. Nah, kita mulai dari BigQuery dulu. Metadata management, metadata management dan data discovery ini memastikan data dapat dicari dan digunakan dengan mudah. Yang BigQuery dan selanjutnya itu tools yang digunakan. BigQuery dan Bigtable itu buat nyimpen metadata. Sama kayak di hierarki sebelumnya, Google AI Search untuk memungkinkan pencarian dataset berdasarkan data kunci. Jadi kalau udah ada kita simpan di BigQuery, kita nyari lewat Google AI Search. Sama aja kayak di penyimpanan yang punya Google. Terus juga Terus juga ada yang terakhir itu Microsoft Purview atau Google Data Catalog. Nah, itu tuh biar kayak kita tuh bisa melihat hubungan antara dataset, model AI dan hasil analisisnya. Jadi setelah kita simpan itu kita bisa tahu oh ini data ini berhubungan dengan satu sama lain, sensor ini berhubungan satu sama lain. Jadi ya buat hemat pemrosesan datanya aja sih. Datanya kan banyak. Pasti pemrosesan datanya tuh susah jadi dipermudah data tools ini. Nah, selanjutnya akan Nah, dari konklusi sendiri yaitu Waymo menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan data kendaraan otonom, termasuk volume data yang besar, kecepatan pemrosesan, labeling, dan keamanan. Dengan menerapkan pendekatan data ops, kita dapat mengatasi tantangan ini melalui automasi pipeline, struktur penyimpanan yang efisien,
AI assisted labeling, dan metadata management. Dengan inovasi ini, Waymo terus berkembang sebagai pemimpin dalam industri kendaraan otonom, membuat teknologi ini semakin dekat ke masa depan yang lebih aman dan efisien. Sekian dari kelompok kami, Pak Hendra. Jika ada kesalahan, mohon maaf dari presentasi kami. Saya Muhammad Hafiz Aradin dan rekan saya Fadil Abdul Rashid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.